beliau di sini adabul imamah wal qudwah. Tadi kan bahas tentang sholat sendiri. Baik, sekarang sholat kalau seandainya ada makmumnya. Ada beberapa adab yang perlu diperhatikan juga. Qala yanbaghi lil imami an yukhaffifas shalah. Yanbaghi hendaknya bagi seorang imam ya, an yukhaffif mempercepat, tidak terlalu panjang. Yukhaffif artinya meringankan, tidak terlalu panjang salatnya. Qala Anasun, berkata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, ma sallaitu khalfa ahadin. Ma sallaitu, aku tidak pernah salat khalfa ahadin, di belakang siapapun, salatan yang salatnya itu akhaffa, lebih ringan, wala atamma, dan tidak ada yang lebih sempurna, min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada salatnya Rasulullah. Rasulullah salatnya tidak panjang tetapi sempurna. Tidak panjang berarti bukan ngebut, tetapi juga tidak terlalu cepat. Sempurna salatnya tetapi khafif, tidak panjang sekali. Tetapi walaupun seperti itu, Nabi SAW pernah baca surat-surat panjang dalam sholatnya yang fardu ya, seperti sholat membaca surat Qaf, membaca surat yang lainnya ya, lumayan 3-4 lembar daripada Quran kadang-kadang dibaca ya, segitu. Dan itu sudah kita jelaskan dalam kitab fikih itu. Taib gala wala yukabbiru ma lam yafraghal muadzin minal iqamah, wala yukabbir, dan hendaknya seseorang tidak takbir, tidak memulai salat. Artinya takbir kan takbir salat, malam, selagi belum, yafragh, selesai, al muadzin, seorang muadzin, minal iqamah, daripada iqamahnya. Jangan baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum salat, belum selesai iqamat salat, biar selesai dulu baru takbir salat. Wa ma lam yastawi sufuf, dan jangan dia mulai takbir kalau belum shaf pada rapih. Tunggu shafnya biar rapi. Tahu, rapikan shaf, luruskan, ingatkan lagi, rapatkan, baru dia takbir. Wa yarfa'ul imamu sautahu bitakbirat, dan hendaknya mengangkat suara imamnya, mengangkat suara. Yarfa'ul imam sautahu, mengangkat seorang imam, sautahu, suaranya diangkat. Bitakbirat, ketika dia mengucapkan takbir untuk perpindahan, namanya takbiratul intiqal. Takbir al-intiqal. Ketika dia pindah, ketika ruku', sujud gitu. Angkat suara, jangan Allahu Akbar, Allah, sami Allah, alhamdulillah, Allah, pelan banget. Yang lain bingung. Suara mana? Suaranya enggak dengar. Angkat suaranya biar kedengeran sama yang lain. Wala yarfa'ul ma'mumu sautah, dan tidaklah mengangkat suaranya seorang makmum illa, kecuali bigadri, dengan kadar ma yusmi' nafsahu, dia mendengar untuk dirinya sendiri. Allahu Akbar, sami Allah, bukan sama-sama besar suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mau ngapain nanti? Kecuali kalau dia sebagai apa namanya, misalnya muballigh as-shaut. Kalau dia itu ingin menjadi orang yang menyampaikan suara, seandainya tidak ada pengeras suara di situ, ya, si imam suaranya nggak bakalan sampai ke belakang. Nah, yang di tengah, muballigh itu jangan yang di belakangnya imam, sama aja dong kalau di belakang imam. Di tengah, dia mengangkat suaranya juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti yang lain yang di belakang dengar juga. Oh, sekarang imam udah ruku. Oh, sekarang udah sujud. Boleh. Tapi nggak semua makmum. Allahu Akbar. Oh, rame akhirnya. Tidak dianjurkan seperti itu, sunnahnya tidak. Wala yarfa'ul ma'mum sautahu illa biqadri ma yusmi' nafsahu, cukup dengarkan dirinya sendiri. Wa yanwil imamul imamata, dan hendaknya berniat imam sebagai imam. Shalli fardhu dhuhri 4 rakaat imaman, sebagai imam, atau jama'atan, imaman, ya, imaman. Yanwil imam liyanal al-fadl, agar dia mendapatkan pahalanya, pahala berjamaah. Kalau enggak, salat jamaahnya sah tetapi dia tidak dapat pahala berjamaah. Fa idza lam yanwi, kalau dia tidak niat, sahhat salatul qaum, sah salatnya orang-orang pada makmum-makmumnya, al-qaum, kaum itu,
idza nawau, kalau mereka berniatan al-iqtida, mengikuti, menjadi makmum. Al-iqtida maksudnya menjadi makmum, bihi, dengannya. Wanalu, dan mereka mendapatkan fadlal gudwah, pahala fadl, pahala keutamaan, al-gudwah, yaitu mengikuti, pahala mengikuti imam. Lalu disunahkan juga apa? Wa yusirru bidu'ail istiftah wa ta'awud kal munfarid. Wa yusir, dan membaca secara sir, secara perlahan. Arti sir apa? Membaca dengan kadar dia mendengar dirinya sendiri, dia sendiri yang dengar, itu namanya sir. Tapi kalau dia membaca mengeluarkan suara sehingga orang yang di sebelahnya mendengar, maka jadinya apa? Jahr. Itu al-jahr, didengar oleh orang lain. Sir berarti didengar oleh diri sendiri, bukan berarti baca dalam hati sir, bukan. Nah, kalau sir dalam qiraah artinya didengar oleh diri sendiri. Wa yusiru bi du'ail istiftah, baca pelan-pelan, dengar sendiri doa istiftah. Wa ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kal munfarid, seperti orang-orang yang munfarid, seperti yang sendiri. Wa jahar bil Fatihah, lalu dia mengangkat suaranya dengan membaca Al-Fatihah. Was surah, dan baca surat. Fi jami'i subhi, di setiap atau di seluruh salat subuh, karena salat subuh cuma 2 rakaat. Wa awwalatay al-maghrib wal isya, dan 2 rakaat pertama dari salat maghrib dan salat isya. Ma'ruf. Udah jelas itu. Wa kadzalikal munfarid, begitu juga orang yang munfarid. Apa itu? Mengangkat suaranya. Seorang yang salat munfarid, apakah dia mengangkat suaranya apa tidak? Nah, angkat suaranya, nggak apa-apa. Keraskan suaranya ketika baca Fatihah, ketika baca surat di 2 rakaat pertama, baca dengan angkat suara. Kecuali kalau nanti ada sebelahnya yang terganggu, ya, tidak mengangkat suaranya. Tapi kalau tidak, dia sunnah untuk mengangkat suaranya. Wa yajhar bi qaulihi amin, dan dia mengangkat suara juga ketika dia membaca amin. Ada beberapa qiraah tuh dalam amin. Bisa dibaca amin, bisa dibaca amin, bisa dibaca amin. Kalau nggak salah begitu, ada 3 bacaan. Nanti jangan baca amin, tidak dianjurkan baca seperti itu. Bahkan bisa salah artinya kalau dia bermaksud dengan artiannya. Taib fil jahriyah, ketika sholat jahriyah, maksudnya baca aminnya itu dipanjangin ketika jahriyah, ketika lantang. Wa kadzalikal ma'mum, begitu juga para makmum mengeraskan suara amin bareng-bareng. Wa yugrin, dan membarengi al ma'mumu, para makmum, ta'minahu, yaitu bacaan amin, ta'minahu bi ta'minil imam, aminnya mereka dengan aminnya imam, ma'an. Jadi usahakan para makmum membarengi kalimat amin dari imamnya. Amin. Amin, biar bareng-bareng. Ya. La ta'giban lahu, bukan setelahnya. Bukan ta'giban setelahnya. Lahu, kepada imam. Maksudnya Waladdallin, amin, lalu yang lain amin, lanjutin. Enggak, bareng baca aminnya. Ya, sama yang kita sudah biasa amalkan. Wa yaskutul imamu saktatan aqibal Fatihah, dan imam dianjurkan untuk berdiam sejenak. Aqiba, setelah Al-Fatihah, setelah dia membaca Fatihah dan amin, ya. Liyathuba ilaihi nafsuh, liyathuba ilaihi nafsuh, untuk dia itu bisa memfokuskan diri sendiri dulu. Baik, wa yaqra al-ma'mum al-Fatihah, dan para makmum sekarang waktunya mereka untuk membaca Al-Fatihah, karena waktu imam membaca Fatihah dengan suara lantang, makmum dianjurkan dan disunahkan untuk mendengarkan imam. Dengerin imamnya, jangan ikut baca atau baca yang lainnya lagi. Dengerin imamnya sampai amin. Setelah amin, baca Fatihahnya kita. Bismillahirrahmanirrahim, baca. Baik. Ini dari sisi sunnah. Tapi kalau dari sisi sah dan boleh saja, atau sah saja kalau seandainya imam makmum ikut membaca, imam baca Fatihah, dia juga baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillah, dan mau waladhdallin, amin, amin juga dia. Selesai baca Fatihah dia. Ya, apakah dia wajib baca lagi setelah amin? Enggak wajib. Yang penting dia ketika qiyam membaca Fatihah, kapanpun waktunya boleh. Ya, tapi yang paling afdal waktunya adalah setelah ta'min, atau imam sudah mengatakan amin setelah dia selesai baca Fatihah. Wa yaqra'ul ma'mum al-Fatihah fil jahriyah fi hadhihi saktah, dan membacalah para makmum surat Al-Fatihah fi al-jahriyah, ketika dalam salat jahriyah, fi hadhihi saktah, ketika diamnya imam di saat itu. Liyatamakkana minal istima', agar dia bisa mampu minal istima', daripada mendengarkan, inda qiraatil imam, ketika imam membaca surat nanti. Tapi kalau seandainya imam melanjut nggak pakai diem, gimana dong? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Fatihahnya kapan? Baca Fatihah setelah imam baca Fatihah. Tapi suratnya berarti kita nggak dengerin, nggak apa-apa. Nggak makruh, nggak makruh. Kenapa? Karena salahnya imam. Kenapa dia nggak diem? Sunnahnya itu dia diem dulu. Nah, biar makmum pada selesai baca Fatihah, baru dia baca surat. Tapi kalau dia lanjut, ya sudah, makmum selesaikan Fatihahnya. Karena takutnya kalau makmum pada diem, nungguin suratnya selesai, nanti kapan bacanya? Ruku, keburu ruku. Ya. Kalau wala yaqra'ul ma'mumu as-surata fil jariyah illa idza lam yasma' sautal imam. Dan dianjurkan bagi seorang makmum tidak membaca surat-surat selain Fatihah, ya. Wala yaqra', dan tidaklah membaca al-ma'mum as-surata, ay surat selain Fatihah, fil jahriyah, ketika salat jahriyah. Kecuali kapan? Illa, kecuali idza lam yasma' sautal imam, kalau dia nggak dengar suara imamnya. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Oh, mic-nya mati suaranya. Imam nggak kedengeran suaranya. Tahu-tahu amin gitu. Baca Fatihah kita. Terus habis Fatihah kita diem doang gitu. Nggak denger apa-apa, ya, baca surat. Baca Wadduha, baca Alam Nashrah, terserah, ada baca, ada surat. Kenapa? Padahal ini salat jahriyah, nggak kedengeran suara imam. Sunnah bagi makmum untuk membaca surat. Tapi kalau kedengeran suara imam, walaupun dengan pengeras suara, maka tidak disunnahkan untuk membaca surat. Wala yazidul imamu ala thalathin fit tasbihatir ruku'i was sujud. Dan tidaklah boleh menambah seorang imam di atas 3 kali fi tasbihat, dalam membaca tasbih ar-ruku' was sujud. Ketika jadi imam, maka bolehnya dia membaca 3 kali saja tasbih. Subhana rabbiyal azim bihamdi, subhana rabbiyal azim bihamdi, subhana rabbiyal azim bihamdi. Cukup. Kalau dia tambah 4, gimana hukumnya? Masih ingat gak? Apa? Kalau makmumnya ridho boleh. Kalau makmumnya nggak ridho, nggak boleh. Bisa haram malahan. Jadi nambah tasbih aja bisa nggak boleh. Kenapa? Karena terlalu panjang buat makmum, nggak boleh. Ya, 3 kali itu udah paling maksimalnya. Kecuali dia tahu ridho mereka atau sudah meminta izin kepada mereka, maka boleh nambah dalam tasbih. Kalau wala yazidul imamu ala thalathin fi tasbihatir ruku'i was sujud, wala yazidu fi tashahhudil awal ba'da qawlihi Allahumma salli ala Muhammadin wa alih. Begitu juga imam ketika tasyahud awal jangan panjang. At-tahiyyat al-barakat salawat thayyibatullah, assalamu alayka ayyuhan nabiy rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammadin wa alih. Dah. Allahu akbar, berdiri. Jangan Allahumma salli ala Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala. Enggak sunnah begitu. Sunnahnya sampai salawat paling minimalnya salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa alih. Dah, berdiri. Ya. Kalau bisa malah baca tasyahud yang paling sedikit, yang paling tahiyatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin.
Wa yagtasiru fi rak'atain al-akhiratain 'ala al-Fatihah. Wa yagtasir, dan cukup bercukupan fi rak'atain, pada 2 rakaat al-akhiratain yang terakhir dalam salat, 'ala al-Fatihah, bacanya Fatihah doang, enggak usah baca surat. Ya. Wala yutawwil 'ala al-qawm, dan janganlah dia memanjangkan salatnya kepada orang-orang. Wala yazidu du'aahu fi at-tashahhud al-akhir 'ala qadri tashahhudihi wa salatihi 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah dia menambah pada doanya fi at-tashahhud al-akhir 'ala qadri tashahhudihi wa salatihi 'ala Rasulillah. Tidak menambah lebih panjang dalam doanya dari kadar tasyahud dan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya jangan lebih panjang, jangan sampai seperti 2 kalinya. Wa yanwil imamu 'inda taslim assalamu 'alal qawm. Wa yanwil imam, dan imam berniatan ketika dia salam, assalamualaikum warahmatullah, berniat salam terhadap para makmum, assalamualaikum warahmatullah, niatkan kepada mereka para makmum. Wa yanwil qaumu, dan para makmum, maksudnya kaum di sini adalah para makmumnya, bitaslimihim jawabahu, dengan salamnya mereka menjawab kepada imam. Wa yalbathul imamu makanahu sa'atan ba'dama yafrughu minas salam, dan hendaknya imam duduk dulu. Sa'atan, maksudnya saat bukan 1 jam, beberapa saat. Ya, ketika setelah dia sholat, jangan langsung dia assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, berdiri langsung. Tidak sunnah seperti itu. Sunnahnya duduk dulu, tunggu, ya, sebentar. Yafrughu minas salam. Wa yuqbil 'alan nas biwajhi, dan dia memalingkan badannya menghadap kepada orang-orang, dan sunnahnya menghadap ke kanannya. Qala wala yaltafit in kana khalfahu nisa liyasrifna awalan, dan janganlah dia berpaling mengganti posisinya kalau seandainya belakangnya ada perempuan yang ikut sholat dan tidak ada satir. Hendaknya setelah perempuan pada berdiri baru dia berpaling. Liyasrifna awalan, hendaknya mereka pergi dulu. Wala yagumu ahadun minal qaum hatta yagumal imam, dan hendaknya tidak ada yang berdiri dari makmum sampai imamnya berdiri. Itu sunnah tuh, sering ditinggalin, buru-buru. Nah, kecuali memang ada kerjaan, ini nggak masalah. Tapi sunnahnya, afdalnya jangan berdiri kecuali imam sudah berdiri. Berdiri imam, nah, kita juga ikut berdiri. Karena wala yagumu ahadun minal qaum hatta yaqumal imam, sehingga imam sudah berdiri. Wa yansariful imam haitsu sya', dan imam boleh bergerak terserah, madhab dari ke kanan, an yamini ke kanannya, atau an shimali atau ke kirinya. Wal yaminu ahab, dan ke arah kanannya lebih disukai. Maksudnya kalau bangun ke kanan jalannya, apa ke kiri? Lebih bagus ke kanan. Ya, mau geraknya aja diatur ya. Ke kanan dulu apa ke kiri dulu. Qala wala yakhussul imam nafsahu biddu'a, dan hendaknya imam tidak mengkhususkan dirinya sendiri dalam berdoa. Allahumma hdini fi man hadait. Amin. Imam Ahmadini sendiri aja dia. Allahumma hdina. Minta bareng-bareng sama kita juga gitu. Tapi doa fi gunutus subuh, ketika gunut salat subuh. Bal yaqul Allahumma hdina wa yajhar bihi, dan dia menjaharkan, mengangkat suaranya di dalam berdoa. Wa yu'minul qaum, dan para makmum mengamininya. Wala yarfa aydiyahum id lam yathbut dzalika fil akhbar. Imam Ghazali bilang tidak mengangkat tangan ketika kunut. Allahumma hdina fi man hadait, begini aja udah. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan tidak sunnah mengangkat tangan. Nah, ini sini ada khilaf, memang ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan nggak apa-apa kita angkat tangan, sunnah. Ada yang, dan itu yang mu'tamad mazhab Syafi'i. Tapi ada yang mengatakan tidak, udah begini. Kayak ente doa, kayak ente waktu tasyahud duduk antara 2 sujud, doa enggak? Rabbighfirli warhamni wajibuni. Pakai ngangkat tangan enggak? Rabbighfirli warhamni wajibuni, sujud lagi. Enggak kan? Kata Imam Ghazali sama. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa as-samawati wal ardi. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Tangannya begini aja. Dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tapi yang mu'tamadnya enggak sunnah mengangkat tangan. Ya. Nah, wa yaqra'ul ma'mum bagiyatul qunut min qawlihi, dan makmum hendaknya membaca sisa daripada qunut, daripada ucapannya fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik,
Jadi kalau ada Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Setelah ini imam suaranya pelan aja. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yuqda. Kecuali kalau dia punya alasan untuk mengangkat suara. Apa salah satu alasan yang biasa dikerjakan oleh para ulama adalah takutnya makmum nggak ngerti, nggak pada hafal, bukannya baca pada diem doang. Akhirnya dia baca juga, angkat suara agar mereka tahu tuh doanya begini. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sunnahnya para makmum baca juga. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Innahu la yadhullu man walait wa la yu'izzu man adait. Karena ini adalah pujian terakhirnya. Tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Baik, wala yaqiful ma'mumu wahdahu bal yadkhulus shaf aw yajurru ila nafsihi ghairah. Dan hendaknya seorang makmum tidak berdiri dalam shaf sendirian. Jadi kalau seandainya shaf itu penuh full, jangan berdiri sendiri. Cari dia celah kalau bisa. Cari celah. Kalau nggak bisa, wah udah padat, nggak bisa dia. Walaupun sekarang ini biasanya bisa aja. Suruh ngerapat bisa masuk. Tapi kalau dia seandainya nggak ada, dia mau bikin shaf sendiri, hendaknya dia tarik orang yang di depannya. Dan ini kalau seandainya dia tahu bahwa nggak ada lagi orang. Kalau dia tahu nih orang lagi pada wudhu, nggak usah pakai narik orang udah. Ngapain narik orang, iseng banget. Narik orang habis itu rame shafnya dia. Nggak usah. Apalagi narik orang dia yang maju. Akhirnya ngamuk orangnya. Ya hasil begitu. Tapi makanya kata beliau fa'in wala yaqiful ma'mum wahdahu, dan hendaknya makmum tidak berdiri sendiri, bal yadkhul fis shaf, masuk dalam shaf, au yajurru ila nafsihi ghairahu, atau dia menarik kepada dirinya untuk menemaninya ghairahu, selainnya dia. Wala yanbaghi lil ma'mumi an yataqaddama 'ala al-imam, dan tidak hendaknya janganlah bagi seorang makmum untuk lebih mendahului imamnya dalam fi af'alihi, dalam perbuatannya, au yusawihi, atau membarenginya. Kita udah bahas tuh hukumnya apa kalau mendahului imam. Mendahului imam dalam fi'il haram hukumnya. Ya, kalau satu rukun haram bittifaq. Kalau sebagian rukun tuh imam baru Allah, dia Allahu akbar diduluin tuh. Sami Allah alhamdulillah diduluin. Ini sebagian rukunnya didahuluin. Itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Bal yang bagi an yata'akhkhar anhu, hendaknya dia agak telat dari imamnya. Wala yahwi al-ma'mum, dan tidaklah memulai bergerak. Yahwi memulai bergerak. Al-ma'mum, seorang makmum, liruku', untuk ruku', illa idzan tahal imam ila haddir ruku', kecuali imam sudah selesai sampai pada batasan ruku'. Wala yahwi lisujud, tidaklah dia mulai sujud, ma lam yasil jabhatul imami ilal ard, selagi belum sampai keningnya imam ke tanah. Jadi nunggu sampai imam selesai. Lagi berdiri Allahu akbar sampai dia baru ente gerak. Jangan mulai gerak ketika dia masih Allahu akbar tidak gerak. Tunggu dulu sampai selesai. Begitu adabnya sebagai makmum. Hakata. Wallahu taala alam.